Pernahkah Anda masuk ke sebuah rumah pada siang hari, lalu merasa panas seperti oven? Atau mungkin Anda pernah berada di bawah atap seng saat hujan deras, dan suara air jatuh terasa seperti ribuan batu yang menghantam kepala. Masalah itu sangat umum terjadi. Banyak bangunan di Indonesia dibangun dengan fokus pada harga murah di awal, tetapi lupa menghitung biaya kenyamanan selama puluhan tahun. Akibatnya, rumah panas, gudang pengap, ruang kerja tidak nyaman, tagihan listrik naik, dan kualitas hidup menurun. Namun, beberapa tahun terakhir, muncul satu material yang mulai banyak dipakai untuk rumah modern. Gudang, pabrik, peternakan, bahkan bangunan komersial. Namanya adalah atap UPVC. Sebagian orang menyebutnya sebagai solusi rumah tropis masa kini. Sebagian lain menganggapnya hanya tren sementara. Lalu sebenarnya, bagaimana fakta sesungguhnya? Apakah atap UPVC benar-benar lebih adem, lebih kuat, lebih hemat, lebih tahan lama, atau justru ada kelemahan besar yang jarang dibahas? Hari ini kita akan membedah semuanya secara lengkap, karena memilih atap bukan sekedar menutup bangunan. Atap adalah menentukan kenyamanan hidup. Selamat datang di channel Belajar Arsitektur bersama Rancang Reka Ruang Group. Mari kita mulai. Saat membangun rumah, banyak orang fokus pada lantai yang bagus, cat yang mahal, furniture yang mewah, atau fasad yang keren. Namun, sering lupa pada satu elemen yang paling penting, yaitu atap. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, sinar matahari datang dari atas dengan intensitas tinggi hampir sepanjang tahun. Artinya, bagian bangunan yang pertama menerima panas adalah atap. Jika atap menghantarkan panas dengan cepat, maka suhu ruang di bawahnya akan naik. Ketika suhu naik, penghuni merasa gerah. Saat gerah, kipas dinyalakan. Jika masih panas, AC dinyalakan. Jika AC menyala setiap hari selama bertahun-tahun, biaya listrik membengkak. Jadi, keputusan memilih atap hari ini bisa mempengaruhi pengeluaran bulanan Anda selama belasan tahun. Bukan hanya itu, saat hujan deras, jenis material atap juga menentukan suasana ruangan. Ada atap yang tenang, ada atap yang berisik. Ada atap yang memantulkan suara begitu keras hingga percakapan harus dihentikan. Karena itu, arsitek yang baik tidak pernah melihat atap hanya sebagai penutup. Atap adalah bagian dari sistem kenyamanan bangunan. Dan disinilah UPVC mulai menarik perhatian. UPVC adalah singkatan dari Unplasticizer Polyvinyl Chloride. Mari kita sederhanakan. PVC biasa adalah material plastik yang banyak digunakan pada pipa, kabel, dan berbagai kebutuhan bangunan. Namun, PVC standar sering dibuat lebih lentur dengan bahan tambahan bernama plasticizer. Pada UPVC, bahan pelentur itu tidak digunakan. Hasilnya, material yang lebih kaku, lebih stabil, lebih kuat secara bentuk, lebih tahan cuaca, dan lebih tahan korosi. Karena sifat itu, UPVC sejak lama digunakan pada desain jendela, pintu, pipa saluran, dan panel bangunan. Lalu, teknologi manufaktur berkembang. Material ini mulai dibentuk menjadi lembaran atap bergelombang atau profil khusus. Sejak saat itu, UPVC menjadi pesaing serius seng, spandek, dan beberapa jenis atap ringan lainnya. Yang membuatnya populer bukan hanya karena ringan, tetapi karena kombinasi langka, ringan, tahan korosi, lebih tenang saat hujan, dan relatif lebih adem. Banyak produk modern juga dibuat berlapis ganda dengan rongga udara di tengah. Rongga udara ini membantu memperlambat perpindahan panas. Inilah alasan mengapa banyak orang pertama kali memakai UPVC berkata, "Rumah ini terasa beda." Sebelum bicara lebih jauh tentang UPVC, kita harus memahami dulu sumber panas rumah. Ada 3 jalur utama panas masuk ke dalam bangunan. Yang pertama, radiasi matahari, konduksi melalui material, dan udara panas yang terjebak. Ketika matahari menyinari atap metal, permukaan atap cepat sekali panas. Logam adalah penghantar panas yang baik. Panas itu diteruskan ke bawah. Jika plafon tipis dan ventilasi buruk, ruangan di bawahnya menjadi pengap.
Sekarang, bandingkan dengan material berbasis polimer seperti UPVC. Konduktivitas panasnya lebih rendah dibandingkan logam. Artinya, panas tidak secepat itu diteruskan ke bawah. Jika dikombinasikan dengan warna terang, ventilasi atap, plafon baik, dan insulasi, hasilnya bisa jauh lebih nyaman. Ini alasan mengapa di gudang peternakan dan rumah tropis, material atap menjadi keputusan strategis. Kadang orang menghabiskan jutaan rupiah membeli AC besar, padahal masalah utamanya ada di atap. Kelebihan besar atap UPVC antara lain, yang pertama, lebih adem. Ini alasan nomor satu orang membeli UPVC. Material ini tidak menghantarkan panas cepat seng atau spandek tipis. Jika memakai model berongga, performanya lebih baik lagi. Yang kedua, lebih tenang saat hujan. UPVC memiliki sifat redam suara lebih baik. Suara hujan tetap terdengar, tetapi jauh lebih lunak. Yang ketiga, anti karat. Di daerah pantai, logam cepat rusak karena udara asin. UPVC tidak berkarat. Yang keempat, ringan. Bobot ringan berarti struktur lebih efisien, pemasangan lebih cepat, dan beban gempa lebih kecil. Yang kelima, perawatan rendah. Tidak perlu pengecatan rutin seperti beberapa atap metal. Yang keenam, tampilan modern. Saat dipasang rapi dengan desain minimalis, UPVC bisa terlihat bersih dan kontemporer. Tidak ada material yang sempurna, dan Anda berhak tahu sisi lemahnya. Yang pertama, harga awal lebih mahal. Jika dibandingkan seng murah, UPVC biasanya lebih mahal, tetapi hitung juga kenyamanan dan biaya listriknya. Yang kedua, harus dipasang benar. Material ini bisa memuai saat panas. Jika tukang asal mengebor dan mengencangkan baut, bisa muncul retak atau rembes. Wajib mengikuti sistem pemasangan pabrik. Yang ketiga, tidak untuk diinjak sembarangan. Jika teknisi naik ke atas atap, tanpa pijakan di rangka, lembaran bisa rusak. Yang keempat, produk murah bisa mengecewakan. Tidak semua UPVC sama, produk tipis dan kualitas rendah bisa cepat pudar atau rapuh. Perbandingan dengan material lain, jika Anda ingin murah di awal, seng tipis sering menang. Jika Anda ingin tampilan klasik, genteng beton atau keramik menarik. Jika Anda ingin cahaya masuk, polikarbonat cocok. Namun, jika Anda ingin kombinasi lebih adem, lebih tenang, anti karat, ringan dan modern, maka UPVC sangat kuat sebagai kandidatnya. UPVC cocok untuk rumah tinggal tropis, kanopi carport, teras belakang, gudang, pabrik, peternakan, bangunan pesisir, ruang semi outdoor, hingga workshop. Untuk rumah 2 lantai dengan panas ekstrim, UPVC juga menarik bila dipadukan ventilasi silang yang baik. Sebelum membeli, tanyakan berapa ketebalannya, ada perlindungan UV atau tidak, garansi berapa tahun, aksesorisnya lengkap atau tidak, dan jarak rangka rekomendasinya berapa. Jangan hanya tergiur harga murah, karena atap murah yang gagal selalu menjadi mahal. Pada akhirnya, rumah yang baik bukan rumah yang paling mahal, tetapi rumah yang membuat penghuninya nyaman setiap hari. Rumah yang tidak membuat Anda kepanasan di siang hari, rumah yang tetap tenang saat hujan turun, rumah yang tidak terus-menerus meminta biaya perbaikan. Kadang, perubahan besar dimulai dari keputusan kecil, dan salah satunya adalah memilih atap yang tepat. Saya ingin tahu pendapat Anda, apakah Anda tertarik memakai atap UPVC? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Belajar Arsitektur bersama Rancang Reka Ruang Group. Karena di sini kita belajar membangun ruang yang lebih cerdas, nyaman, dan bernilai. Sampai jumpa di video berikutnya.